Halo Sobat Usaha, selamat datang di channel Usaha, channel berbagi informasi seputar dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Simanulang, owner dari Ninghar Sambal Pecel Surabaya. Dengan senang hati bisa kita bertemu pada pagi hari ini menjelang siang ya. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usaha yang saya jalani ataupun tekuni pada saat ini yaitu produksi sambal pecel Ninghar Surabaya. Nah, yang mana produk ini sangat spesial atau khusus bagi saya. Terciptanya ataupun adanya berdiri Ninghar Sambal Pecel Surabaya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Pada tahun 2020 bulan September kemarin adanya dampak pandemi global di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Nah, pada saat itu adanya pengurangan karyawan dari pekerjaan saya di pekerjaan swasta ya, Bapak Ibu semua pendengar budiman dimanapun berada. Nah, pada saat itu saya keluar dari perusahaan, mengundurkan diri lebih baiknya seperti itu, dan terfokus ataupun konsentrasi untuk produksi sambal pecel yang ada di depan Bapak Ibu yang kita lihat pada pagi hari ini. Nah, pada saat itu saya jualan nasi pecel di depannya kolam Unesa. Mungkin kalau Surabaya pasti tahu semua ya di mana itu kolam Unesa itu. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya masih untuk jualan kalau sambal pecel itu langsung dari Madiun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, singkat kata singkat cerita, saya diterima pekerjaan di salah satu swasta ya. Nah, akhirnya saya fokus ke sana untuk bekerja. Nah, setelah ada pandemi, kita tidak menyangka apa yang terjadi di depannya. Setelah itu, dengan bergulirnya waktu, saya memikirkan apa usaha saya ke depannya. Nah, hasilnya saya berkonsentrasi, Bapak Ibu sekalian, untuk memproduksi sambal pecel yang ada di hadapan kita seperti itu. Nah, Ninghar ya, merek Ninghar. Ninghar itu kok bisa seperti itu? Ning itu adalah singkatan dari nama istri saya, Setia Ningsi. Har itu adalah nama mertua saya, Harmini. Jadi kekuatan dua doa lah, kekuatan dua doa dari istri sama mertua. Kira-kira seperti itu asal mulanya berdirinya sambal pecel Ninghar Surabaya ini. Terima kasih. Keunggulan dari produk kami ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama, mantap, cita rasa tinggi, rasanya maknyus ya, resep leluhur, tersedia 3 varian ya, pedas, sedang, tidak pedas, dan kemasannya keren gitu. Cocok juga untuk dijadikan oleh-oleh. Yang kedua, sehat. Nah, ini nih. Nah, pasti kita semua sehat tuh, mau sehat. Dari bahan berkualitas pilihan nomor 1, bebas kolesterol karena prosesnya di open tadi. Tidak pakai pengawet, tidak pakai MSG, proses pembuatannya secara higienis dan juga halal. Yang ketiga, berkah. Kenapa saya katakan berkah? Dari setiap penjualan produk kami ini, kami akan mengeluarkan 5%, ya, 5% untuk dibagikan kepada sosial, seperti BMH ya, BMH dan juga Jumat Berkah. Nah, BMH dan juga Jumat Berkah. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kita salurkan kepada yayasan yang lainnya nantinya. Semoga Allah berikan rezeki yang banyak dan juga pembeli produk kami ini banyak, biar supaya kedepannya makin banyak juga ataupun sosial ataupun sedekah yang kita keluarkan dari produk kami ini setelah terjual nantinya. Kita juga mohon doanya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, dengan membeli produk Ninghar Sambal Pecel ini sama dengan ikut bersosialisasi di dalamnya seperti itu. Pak, bagaimana nih kalau saya itu kan mau pengen jualin lagi nih Pak, seperti itu ya, pengen jualin lagi. Harga produsen ataupun harga reseller pasti berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk harga produsen itu dari saya itu 1 botol itu
harganya Rp15.000 ya, harga dari produsen. Contohnya kalau Bapak Ibu sekalian ingin menjualkan sebagai reseller saya agak seperti itu. Kalau harga per individu, Bapak Ibunya bisa menjual ataupun lebih dari harga dari saya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian semuanya. Terbuka semuanya 24 jam untuk menjawabnya. Pada saat ini untuk pemasaran offline kita ada di Bu Rudi ya, Depot Bu Rudi, semuanya pasti tahu Depot Bu Rudi. Ada Surabaya Patata, ada Surabaya Sweet Hotel, Minimarket Skomil ya, Toko Remaja, Toko Ayo Store, Toko Rania, Lapis Kuku Surabaya, Toko Biora, dan juga ada di Sentra Siola yang ada dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan ada beberapa cabang lagi. Dan insya Allah ke depannya kita akan selalu berkembang untuk memasukkan ke toko-toko oleh-oleh yang ada di Surabaya. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya langkah kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Itu secara offline. Untuk secara online, ada beberapa unicorn ya, dikatakan seperti itu, atau aplikasi lah seperti yang viral sekarang. Ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee. Alhamdulillah semuanya yang itu saya ikuti semua Bapak Ibu sekalian. Dan berarti kita tidak bisa hanya satu aplikasi yang ada pada saat ini. Semuanya kita masukkan produk kita, merchant tersebut ya. Dengan pelan-pelan nantinya kita akan belajar bagaimana prosesnya. Mungkin kita nanti ke depannya ada susah banget nih. Setiap merchant itu pasti berbeda-beda syaratnya. Dan juga tata caranya seperti itu berbeda-beda. Tapi dengan kegigihan kita, keinginan kita nantinya kita belajar. Dan alhamdulillah juga, mohon maaf ini saya sebut aja ya Bapak Ibu sekalian. Tokopedia itu memberikan pelatihan juga kepada kita seperti itu. Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu, kita terbantu sangat sekali di market online seperti itu. Kalau untuk dampaknya pada saat pandemi ini dikatakan terdampak ya, apalagi model PPKM ini seperti itu ya. PPKM ada levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4. Sementara untuk toko kita offline yang ada di kita titipkan di manajemen ya, seperti MK Manajemen Malang itu ada outletnya 30 outlet Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga banyak lagi seperti itu. Otomatis kan ada pembatasan-pembatasan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, kita hanya lakukan sabar dan berdoa dan terus berinovasi. Jangan tinggal hanya diam seperti itu. Ketika yang offline kita tidak jalan, pada saat ini yang online, ayo kita gerakkan sama sekali. Dan juga saya Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak tinggal hanya diam untuk mengenalkan offline ataupun online seperti itu ya. Kita harus berinovasi ya, minimal menawarkan ke tetangga kita lah yang sehari-harinya. Yang mana kita lihat tetangga itu ya, sering juga ada tetangganya yang datang dari Bali contohnya seperti itu ya. Kemarin datang ke rumah ini beli sambal seperti itu. Jadi kekuatan yang sesungguhnya itu ada pada tetangga seperti itu, kekuatan pada tetangga ketika offline sama online ini tidak berjalan dengan mulus lah seperti itu, sangat terbantu. Makanya door to door lah istilahnya ya. Hambatan dalam produksi sambal ini ya, mungkin dari bahan baku ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahan baku itu dikatakan ya seperti cabai ya. Cabai itu kadang-kadang musim-musiman, kalau mau tahun baru naik. Susahnya yang turun, nggak susah seperti itu ya. Nah itu yang hambatan itu sih seperti cabai tadi ya, kurang stabilnya seperti itu, kurang stabilnya. Dramatik untuk mengantisipasinya saya itu tetap produksi Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Banyak yang harus kita pikirkan. Customer kita kalau habis stok, kalau kita otomatis menaikkan harga, pasti kaget. Di sistem juga mereka itu sulit untuk merubahnya seperti itu. Jadi apa antisipasi yang saya lakukan ke depannya? Nah, kalau kita produksi banyak pada bulan ini,
kita juga tidak tahu kan bagaimana kedepannya, apakah market di pasaran itu lancar seperti itu ya. Jadi kita sering komunikasi lah intinya ya, sering komunikasi bersama outlet 2 kali 1 bulan, bagaimana produk saya atau produk kita di sana lancarkah seperti itu. Maksudnya ada feedback yang harus kita lakukan antara kita produsen sama yang pihak memasarkan seperti itu untuk antisipasinya. Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen pada saat ini ya, tidak terlepas dari bantuan-bantuan yang online juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya Bapak Ibu maksud saya tidak susah dah untuk mendapatkan produk kami ini di Ningrat Sambal Pecel Surabaya. Kadang-kadang juga saya update status seperti itu. Ada belinya online, mungkin kebanyakan orang yang gak mau ribet gitu kan, kalau online nanti biayanya seperti apa, seperti ini. Jadi secara offline juga. Jadi kami itu juga melaksanakan, contohnya kalau beli offline, saudara atau tangga jauh lah seperti itu, atau yang kenal kontak kita seperti itu. Jadi gosen seperti itu ya, gosen pengiriman seperti itu. Offline nanti ribet banget, offline mohon maaf, kalau secara online mungkin nunggu 2 hari, 1 hari baru nyampe. Dengan adanya gosen ataupun ya unicorn seperti Grab gitu ya, Grab ataupun juga Gojek, Shopee Food ya, apa itu ya, seperti itu. Jadi sangat membantu kita seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah membalikkan telapak tangan ya ketika kita ingin memulai atau menciptakan inovasi atau produk kita itu. Memang banyak sekali hambatan dan tantangannya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi coba kita fokus dengan satu, apa sebenarnya yang kita tuju seperti itu. Dari mana mau kemana dan akan kemana kita bawa produk kita itu. Nah, bayangkan sama Bapak Ibu sekalian, saya ini orang Sumatera Utara loh, Medan seperti itu. Jadi teman-teman itu banyak bertanya, loh kok Medan kok produk sambal pecel seperti itu ya. Nah itu saya sampaikan, itu tadilah. Maksudnya bukan nggak ada yang harus dikerjakan yang lain, ada seperti itu. Tapi saya ingin fokus dengan produknya leluhur ini seperti itu ya. Ingin membawa nanti ke go internasional lah seperti itu. Alhamdulillah untuk perizinan produk kami ini Bapak Ibu sekalian, Haki juga sudah ada ya. Haki itu seperti untuk merek kita ya, brand seperti itu sangat perlu sekali. PIRT, SIUP, halal sudah semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah untuk meraih ataupun sampai ke sana itu tidak mudah ya. Harus ada prosesnya juga, seperti pengurusan SIUP, PIRT, NIB, IUMK, itu ada bertahap Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi nanti kita ke depannya ingin ekspor, itu persyaratan ekspor itu tidak cukup hanya di PIRT aja Bapak Ibu sekalian. Ada lagi namanya HCCV ya. HCCV itu ya itulah sebagai kalau surat jalan lah supaya produk kita ini bisa ekspor. Nah, insya Allah nanti uji nutrisi juga. Apalagi kita kan produknya mami ya, makanan minum seperti itu. Alhamdulillah insya Allah nanti bulan November nantilah dari uji nutrisi kita ini akan keluar seperti itu. Jadi butuh tahap proses. Jadi kita jangan pantang menyerah. Nah, jangan mudah putus asa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat nih untuk kita semuanya para pejuang UMKM. Nah, untuk kedepannya kita lebih produktif lagi lah. Kita tidak tahu bagaimana kedepannya, bagaimana apa yang terjadi. Nah, siapa yang menyangka 2 tahun kebelakangan dan seperti pandemi COVID ini. Nah, dengan adanya pandemi ini, memang kita dituntut untuk jadi kreatif. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa ratus bahkan ribu orang kan, jadi kreatif semuanya, dari profesi pilot, apa segala macam, pilot, karyawan, semua pengurangan. Jadi kreatif semuanya. Bahkan teman-teman kita yang banting setir ahli profesi jadi UMKM ini lebih meningkat lagi penghasilannya seperti itu.
Jadi untuk kita semuanya perjuang UMKM ataupun IMK ya, industri menengah, tetap semangat lah untuk berkarya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan bangsa negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan produk kami ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ada di Tokopedia, ya, di Shopee, di Lazada, dengan kata kunci toko kami yaitu Ninghar Surabaya. Kalau secara offline ada di alamat Jalan Karangan Jaya 2, nomor 46, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan. Untuk nomornya 0853 ya, 0853 3418 3311. Nah, insya Allah bisa melayani lah seperti itu di hari jam kerja ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin seperti itu untuk pelayanan produk kami ini. Nah, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu membeli produk Ninghar Sambal Pecel Surabaya ini sama dengan berinfak atau bersosial 5% dari setiap Bapak Ibu pembeli produk ini akan kami keluarkan, akan kami salurkan untuk Jumat Berkah dan sosial ke yayasan tersebut. Terima kasih.